Semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang satu kasus hukum di Singapura. Rumah dibeli sebelum menikah. Kalau misalnya terjadi perceraian, apakah masuk dalam harta gono gini? Nah, em, kalau dalam kasus hukum, bukan kasus hukum sih, dalam hukum secara normal, ada yang namanya harta bawaan. Jadi kalau ada A dan B menikah, A dan B ya telah memiliki suatu aset sebelum pernikahan, maka ketika mereka menikah, harta tersebut adalah harta bawaan. Eh, Maka kalau terjadi perceraian, biasanya harta bawaan itu bukan bagian dari harta gonong gini. Kenapa? Ya karena bukan diperoleh setelah kedua pasangan tersebut menikah. Nah, di dalam satu kasus perceraian di Singapura, pengadilannya memutuskan harta bawaan milik suami itu dimasukkan ke dalam daftar harta gono gini. Nah, seperti apa ceritanya gitu ya. Jadi di tahun 1982 ini mungkin bukan suami dan ibunya ya, ibu dan anak sih. Jadi anaknya belum menikah, kemudian dia punya ibu, mereka sama-sama membeli rumah dengan nama gabungan. Jadi ibu or anak. Anaknya yang bayar KPR, jadi pinjaman bank atas nama dia, mungkin usia ibunya sudah cukup tua. Kemudian ibunya yang membayar renovasi gitu. Nah, eh, di tahun 1989 si suami, bukan suami, si anak tepatnya ya, eh, itu anaknya menikahi seorang wanita, menjadi pasangan suami istri, kemudian mereka tinggal bersama bertiga di rumah tersebut. Jadi rumahnya atas nama ibu or anak, atau ibu or suami gitu ya. Suami bukan suami ibunya, tapi suami daripada ininya. Kemudian mereka tinggal bersama bertiga di dalam satu rumah tersebut. Nah, 4 tahun setelah mereka menikah, lahirlah seorang anak gitu ya. Nah, di tahun 1994, setahun setelah anaknya lahir, hubungan suami istri ini memburuk. Mereka tidur pisah ranjang, dan kalau ngomong itu hanya seperlunya saja. Itu pun kalau di depan ada anaknya. Kalau tidak ada anaknya, mereka tidak ngomong sama sekali. Fast forward dari tahun 94 sampai 2019. Eh, Kira-kira 25 tahun ya. Jadi setelah anaknya cukup dewasa, akhirnya pasangan suami istri yang ngomong cuma seperlunya saja memutuskan untuk benar-benar bercerai. Nah, mereka resmi mengajukan perceraian. Sidang perceraiannya berlangsung beberapa kali dan baru sah secara interim. Ya, kalau di dividen interim itu biasanya dividennya dibayarnya dicicil dulu sebagian. Jadi sebagian sudah sah, sebagian belum. Nah, kalau ini artinya perceraiannya baru sah sebagian. Jadi statusnya sudah bercerai. Kenapa dianggap sah secara interim? Karena di Singapura itu ada satu aturan. Kalau misalnya seorang pasangan suami istri sudah pisah ranjang dan berpisah hidupnya selama 4 tahun, tidak tinggal bersama gitu ya. Walaupun belum ada keputusan perceraian dari pengadilan, walaupun belum ada pembagian harta gono gini, itu dianggap sudah bercerai gitu. Nah, jadi karena sudah berpisah selama 4 tahun, maka status pernikahan itu sebetulnya sudah efektif bercerai, walaupun belum ada putusan dari pengadilan. Nah, eh, mereka waktu mengajukan ke pengadilan bolak-balik lah gitu ya. Karena kalau dalam proses di pengadilan biasanya yang dilakukan itu adalah eh, si suami dia masukkan hartanya berapa, harta istri menurut dia berapa, si istri memasukkan harta dia dan harta suami menurut dia berapa, kemudian dijumlahkan semua, baru dilakukan pembagian. Ya, jadi kan namanya harta gono gini itu berarti semua harta digabung jadi satu. Setelah digabung jadi satu, selanjutnya dibagilah sesuai porsi suami istri seperti itu. Nah, eh, proses mengajukan harta dan revisi itu terjadi beberapa kali. Jadi bisa aja si suaminya sudah mengajukan, istri sudah mengajukan, ada bukti baru atau ada nggak bisa membuktikan, jadi direvisi. Nah, selama proses revisi harta gono gini ini di 3 bulan kemudian yang September 2022
ibunya meninggal. Nah, rumah yang tadinya atas nama ibu or anak, karena ibunya meninggal, di Singapura ada asas survivorship. Artinya semuanya turun ke nama kedua. Kalau di Indonesia enggak. Kalau misalnya suatu aset atas nama A or B, kalau dia meninggal si A gitu ya, maka tidak otomatis jadi milik B. Harus dilihat dulu A punya ahli waris Kak. Kalau dia punya ahli warisnya ada si B, ada anaknya, maka si B dapat, anaknya juga dapat. Kalau kalau survivorship enggak. Kalau A or B, begitu A meninggal, semuanya jadi milik B. Nah, September 2022 ibunya meninggal, sehingga rumah menjadi atas nama suaminya tunggal. Di November 2022, sidang harta gono gini berlangsung. Di Januari 2023, hasil keputusan dibacakan. Nah, eh, yang membuat proses perceraian ini agak lama itu adalah satu unit rumah tersebut. Menurut si siapa istrinya itu menjadi bagian dari harta gono gini, menurut suaminya tidak. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, waktu di awal-awal waktu ibunya masih ada, suami istri ini sepakat eh, rumah ini hanya 50% saja. Kenapa? Ya karena ibunya kan masih hidup, anaknya juga yang bayar KPR, ibunya renovasi. Nominalnya berapa sudah nggak tahu lah. Ini kan sudah belinya tahun 1980-an. Jadi kalaupun dimasukkan ke dalam daftar rumah, maksudnya di daftar harta gono gini, yang diakui 50%-nya aja gitu. Nah, ini di pengajuan awal. Namun oleh pengadilan, jadi pengadilannya nih ya, suami istri udah sepakat nih, harga rumah dihitung 50%. Pengadilan malah bilang enggak, ini adalah 100% gitu. Nah, pihak suami keberatan gitu. Karena rumah tersebut dia beli sebelum menikah. Kontribusi rumah juga benar, istrinya juga tidak membantah bahwa yang membayar KPR itu suaminya, kemudian yang apa melakukan renovasi itu ibunya. Jadi istrinya juga tidak membantah, artinya dia mengakui bahwa dia itu tidak memiliki kontribusi lah seperti itu. Nah, kemudian di pengadilan, ketika diajukan ke pengadilan, menurut hakim pendapatnya berbeda gitu. Jadi eh, di dalam peraturan yang dikutip oleh hakim gitu ya, harta gono gini itu definisinya adalah sebagai berikut: eh, any assets acquired before the marriage, artinya semua aset yang dibeli sebelum pernikahan oleh satu pihak atau kedua pihak dalam perkawinan. Poin satu, ordinarily used or enjoyed by both parties or one or more of their children while the parties are residing together for shelter or transportation, for household, education, recreational, social, aesthetic purpose. Ya, jadi aset yang dibeli sebelum pernikahan dan selama pernikahan digunakan atau dinikmati bersama oleh satu pihak atau kedua pihak eh, bersama-sama dengan anaknya gitu ya, digunakan untuk tempat tinggal, transportasi gitu ya, kebutuhan sehari-hari, edukasi, rekreasi, atau which has been substantially, atau aset yang telah substantially itu kayak signifikan. Jadi di dikembangkan secara signifikan selama proses pernikahan, and any asset and nature acquired during the marriage ya. Kalau ini normal yang B ya. Jadi semua aset yang dibeli selama pernikahan. Nah, jadi dia menggunakan poin A1 ini. Jadi walaupun dibeli sebelum menikah, tapi karena sudah digunakan bersama-sama selama masa pernikahan, waktu anaknya ada juga tinggal di situ, walaupun bisa ranjang gitu ya, maka itu tetap dianggap sebagai harta gono gini. Jadi harta gono gini itu bisa aset yang digunakan sama-sama, atau aset tersebut waktu setelah menikah di substantially improve gitu. Jadi mungkin bisa saya artikan, misalnya rumahnya itu waktu beli kosong, tapi setelah menikah, eh, suami atau istri yang baru join setelah itu
mungkin mengeluarkan jumlah uang yang banyak juga untuk renovasi dan lain-lain. Tetap itu bisa dianggap sebagai harta gono gini, gitu. Nah, jadi menggunakan definisi yang A tadi, dinikmati bersama-sama gitu ya, masuk dalam harta bersama. Nah, karena meski mereka sudah pisah ranjang sejak 1994, eh, apa namanya, eh, tetap dianggap mereka tuh tinggal di rumah yang sama selama 31 tahun usia pernikahannya, gitu. Nah, ketika sidang berlangsung, suaminya mengajukan keberatan atas pernyataan dari hakim tersebut, gitu. Dia bilang, kok hakim bisa mutusin 100%? Wong saya sama istri saya sudah sepakat kok cuma 50% aja gitu. Nah, pengadilan di Singapura menggunakan prinsip begini, sama kayak warisan. Warisan bisa saja si orang tua atau pemilik warisan sudah memutuskan A dapat berapa, B dapat berapa, C dapat berapa. Tapi kalau nggak sesuai aturan atau C merasa dia dapat di bawah dia punya apa porsi legalnya, dia bisa menggugat. Artinya ketika sudah meninggal, harta warisan itu sudah bukan yang punya kuasa yang punya aset lagi, tapi ahli warisnya yang punya kuasa. Nah, sama juga kalau perceraian juga begitu. Kalau ketika mengajukan perceraian dan ada definisi harta gono gini, yang memutuskan harta gono gini itu sudah bukan pasangan suami istri tapi pengadilan, gitu. Nah, jadi apa namanya, hakim menggunakan prinsip bahwa ketika terjadi perceraian, maka harta gono gini itu statusnya seperti harta warisan, tunduk pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi apa namanya, itu poin tadi ya. Jadi rumahnya tetap dianggap seperti itu. eh, dan ketika dilakukan verifikasi gitu ya, verifikasi seperti ini, oke, aset suami, aset istri, di bank akunnya aset suami cuma punya $3, eh, istrinya punya 32.000. CPF itu semacam BPJS tenaga kerja, jadi dia punya dana pensiun, suami punya 35.700, istrinya duitnya cukup banyak nih, punya 364.000. Nah, matrimonial flat itu 305.000, jadi dihargai dengan 305, istrinya nggak punya rumah. Nah, total daripada suami ini 340.000, total daripada istri 396.000. Nah, kalau dijumlahkan 737.000 setara 8M. Nah, bobot 340 dibagi 373, 46%, istrinya 53,8%. Nah, ini daftar aset yang sudah dilakukan verifikasi. Artinya harta suami, harta istri dikumpulin semua, diverify, terbukti seperti itu. Nah, kemudian eh, dilakukan semacam analisis gitu. Nah, atas aset ini, eh, spesifik rumah gitu ya, mereka itu secara efektif tinggal bersama itu adalah 26 dalam 31 tahun usia perkawinan. Karena kan mereka sempat berpisah selama 4 tahun tidak tidak hidup di rumah yang sama gitu. Nah, jadi 26 dari 31 tahun itu kira-kira 80% kira-kira ya. Nah, itu dianggap merupakan kontribusi masing-masing. Saya terus terang juga nggak gitu ngerti sih dari Singapura dapat angkanya dari mana. Jadi eh, 39,69% dapat dari 46,2 yang angka di sini, 46,2 dikalikan dengan 80%, kemudian 53,8% ini dikalikan juga dengan 80%. Itu dianggap sebagai direct contribution ratio. Ya. Eh, Kemudian 20% dianggap sebagai usaha bersama. Jadi eh, anggapannya atas harta masing-masing ini eh, ada sebagian harta yang merupakan masing-masing punya duit cari sendiri, ada harta yang carinya sama-sama gitu. Nah, karena mereka menikah itu tinggal bersama 80% ya, dari 31 tahun perkawinan, maka 20%-nya itu dianggap merupakan usaha bersama ya. Nah, ini yang 50-50. 50-50, 50 kali 20% dapat 10%, 50 kali 20% dapat 10%. Average ratio-nya 46,96, 53,04.
Nah, sehingga dari total aset yang 737.000 ini dikalikan rasio ini 46,96, 53,04. Dapatlah eh, ketika dilakukan perceraian, maka harta suami seharusnya segini, harta istri seharusnya segini. Ya. Nah, jadi di Singapura unik ya. Dia akan lihat dulu aset yang kamu punya itu kontribusi kamu berapa, kontribusi bersama berapa. Nah, jadi eh, karena mereka tuh sebetulnya ini maaf ya saya salah tadi, bukan bersama tapi berpisah. Jadi satu rumah tapi mereka itu kan cuma ngomong 1 tahun setelah anaknya lahir. Jadi eh, dari 31 tahun pernikahan mereka cuma efektif menikah tuh cuma 5 tahun. Nah, jadi anggapannya kalau selama 31 tahun kamu kumpulin aset, suami istri juga kumpulin aset, masing-masing kumpulin aset, ya itu usaha dia sendiri, bukan usaha sama-sama. Jadi karena cuma 5 tahun efektif hidup bersama, makanya 5 tahun itu 20% dikalikan 50-50. Seperti itu. Nah, kemudian jadi ini adalah harta suami seharusnya berdasarkan gonogini sekian, harta istri berdasarkan gonogini sekian, dibandingkan dengan nilai aktual daripada hartanya. Jadi apa namanya? Eh, jadi dengan cara yang tadi ya, atas penjumlahan kontribusi langsung dan bersama, selanjutnya dilakukan eh, perbandingan dengan harta sebelum pembagian. Nah, jadi berdasarkan angka yang tadi, 700.000 lebih dikalikan dengan angka 47,46 ya. Ini ada hitungannya lagi sih. Saya terus terang juga nggak gitu ngerti ya. Saya juga kutip dari peraturannya aja. 46,2 dikali 2/3, 53 persen dikalikan 2/3, kemudian indirect contribution sepertiga, sepertiga dikali 50%. Hasilnya 47,46, 52,54. Kita cek apakah sama dengan yang sebelumnya ya. Oh, beda beda dikit ya. Ya, jadi ada hitungan gini lagi sih, gitu ya. Nah, eh, sehingga didapatkan apa namanya harta yang menurut pengadilan seharusnya suaminya dapat 350.000, istrinya 387. Nah, harta yang sebenarnya ya, harta yang sebenarnya suami tadi kan punya ini eh, 340, 750. Berdasarkan hitung-hitungan pengadilan, si suami itu harusnya harta dia itu eh, 350.114. Jadi lebih kecil daripada yang seharusnya 9.363. Si istri berdasarkan hitungan Gono gini 387. Tapi setelah dibandingkan dengan harta yang aslinya yang angkanya 396 ini, angkanya lebih lebih angka hartanya lebih besar sehingga minus 3 apa 9363 ini angkanya sama ya. Nah, jadi ibaratnya setelah dilakukan pembagian harta gono gini, ternyata harta suaminya itu lebih sedikit daripada yang seharusnya. Sehingga istrinya yang disuruh membayar ke suaminya 9.363 dolar ini. Gitu. Nah, eh, ya tentunya kalau kita bicara apa yang bisa kita pelajari dalam kasus ini, bagusnya sih kalau pernikahan itu ya sampai dengan maut memisahkan gitu ya. Kalau dilakukan perpisahan di tengah-tengah akan ada masalah-masalah seperti ini apabila asetnya banyak. Tapi kalau misalkan kita lihat kasus ini ya Bapak Ibu ya, oh sorry ini tadi apa eh, kelewatan. Jadi intinya karena harta istri lebih besar daripada harta suami, maka istrinya itu diputuskan harus membayar ke suami 9.363 dolar dalam 6 kali cicilan. Apabila eh, keberatan suaminya itu diterima, ya tadinya kan harta suami itu diterima, suaminya itu cuma mengakui matrimonial flat ini setengah, 150.000. Ya, kalau seandainya yang awalnya 150.000 diterima, maka harta suaminya itu nggak 340,
Tapi 340 kurang 150.000. Bobotnya lebih kecil lagi. Mungkin jatuhnya cuma tinggal 25-30%. Nah, kalau misalnya seperti itu Bapak Ibu, eh, maka istrinya harus bayar ke suaminya nggak cuma 10.000 dolar, bisa lebih tinggi gitu. Kenapa? Karena harta istrinya jauh lebih banyak. Ya. Jadi kalau kita bicara eh, harta gono gini dibagi kan harus fair. Fair itu artinya kalau yang hartanya lebih banyak itu harus kasih ke harta yang kurang banyak dengan asumsi harta tersebut diperoleh bersama-sama. Nah, jadi kalau seandainya suaminya tadi tidak ada harta ini, eh, hakim memutuskan ini tidak ada atau cuma 50%, maka istrinya itu harus membayar ke suami tidak hanya 10.000, 9.300 dolar, tapi lebih banyak gitu. Nah, dalam hal ini kalau menurut saya ya, loh kok istrinya bayar ke suami, memang aturan harta gono gininya begitu. Tapi pada saat si pengadilan memutuskan bahwa rumah itu harusnya diakui 100%, sebetulnya tidak langsung dia itu membantu istrinya. Kenapa? Karena kalau benar-benar ngikutin kemauan kesepakatan dua pihak, mungkin istrinya juga nggak ngeh gitu. Itu jumlah uang harus dibayarkan ke suaminya bisa jauh lebih besar gitu. Nah, tapi ya anyhow, ini satu kasus yang menurut saya cukup menarik di Singapura bahwa ketika bercerai itu tidak selalu yang kita kenal selama ini, yang suami menyantuni yang istri. Apabila dalam kasus istrinya memiliki penghasilan harta lebih banyak, bisa aja yang terjadi sebaliknya. Istrinya harus menyantuni suami gitu. Nah, di negara-negara barat, setahu saya, bukan Amerika ya, tapi di negara-negara Eropa, sering terjadi kasus seperti ini. Jadi apabila penghasilan daripada istri lebih besar daripada suami, bisa saja malah istrinya harus bayar semacam uang santunan ke suaminya. Nah, demikian kasus ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.